Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang mengamalkan puasa sunnah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zikni ilman warzukni fahman. Amin. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran. Mulai dari yang pertama makna puasa sunnah. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau syam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tujuan pelaksanaan puasa adalah untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ditinjau dari hukum pelaksanaannya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarah dan puasa nazar. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Contohnya seperti puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Yang ketiga, puasa makruh merupakan melaksanakan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan, namun tidak mendatangkan dosa. Seperti melaksanakan puasa pada hari Jumat saja atau pada hari Sabtu saja. Atau berpuasa yang dapat menjadikan mereka menderita. Yang keempat, puasa haram, yaitu melaksanakan puasa pada waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya haram apabila dikerjakan mendapat dosa, seperti berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebagai tambahan amalan, serta penyempurnaan ibadah wajib lainnya. Melaksanakan puasa sunnah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena puasa merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Selanjutnya jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Yang pertama puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis yaitu berpuasa pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Yang ketiga, puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Yang keempat, puasa Asyura, yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, bulan Muharram, merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah dan sering disebut tahun baru Islam.
Selanjutnya yang kelima, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang keenam, puasa di pertengahan bulan Qamariyah, yaitu puasa yang dikerjakan pada Ayyamul Bid, yaitu hari yang terang bulan pada malam harinya. Disebut hari putih karena terang oleh bulan pada malam harinya dan siang terang oleh mataharinya. Yang ketujuh, puasa Tasu'ah, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram dengan tujuan untuk mengiring pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah ini juga dilakukan adalah sebagai pembeda pelaksanaan puasa orang Yahudi yang juga dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini disunahkan menurut kebiasaan Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya, ketentuan puasa sunnah. Setiap ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah mengikuti ketentuan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan ibadah puasa. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Kalian tentu masih ingat dengan beberapa ketentuan tentang puasa Ramadan, yaitu syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Beberapa ketentuan tersebut berlaku juga pada puasa sunnah. Selanjutnya, syarat sah puasa sunnah. Yang pertama, Islam. Maksudnya adalah orang yang melaksanakan harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Anak yang telah dapat membedakan antara hal yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Yang ketiga, suci, yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi wanita. Yang keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Yang kelima, mendapat izin dari suami, khusus bagi wanita yang bersuami. Karena tidak diperbolehkan seorang wanita bersuami melaksanakan puasa sunnah jika tidak diizinkan oleh suaminya. Selanjutnya, rukun puasa. Yang pertama, niat, yaitu berniat melaksanakan puasa pada malam harinya. Yang kedua, menahan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, mulai terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keempat, keluar dari ketentuan syarat sah puasa. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah sama seperti pelaksanaan puasa pada umumnya, seperti puasa di bulan Ramadan. Perbedaannya terletak pada niatnya saja. Niat disesuaikan dengan jenis puasa yang akan dilaksanakan dan dilakukan pada malam hari sebelum melaksanakan. Selanjutnya, hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Secara umum, hikmah dan keutamaan puasa sunnah yaitu pertama, penyempurnaan kekurangan ibadah wajib. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran.
Yang keempat, menumbuhkan kepedulian sosial. Yang kelima, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beberapa hikmah puasa sunnah yang telah dijelaskan, terdapat beberapa hikmah puasa sunnah lainnya, sebagaimana tujuan yang dilakukan puasa tersebut yang disebabkan oleh suatu hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Misalnya pelaksanaan puasa Arafah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar orang yang berpuasa memiliki sikap tenggang rasa dan memikirkan orang-orang yang berada di padang Arafah. Mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan pelaksanaan puasa sunnah Asyura. Puasa ini dianjurkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga orang yang berpuasa pada hari tersebut menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan mendapat pahala yang sangat besar. Itulah dia hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Puasa sunnah begitu banyak manfaat dan keutamaannya. Apakah kalian pernah melaksanakan salah satu puasa sunnah? Jika belum, marilah kita membiasakan melaksanakan puasa sunnah seperti puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Sekian materi dari Ibu Guru, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.